Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang sangat baik. Engkau setia dalam setiap janjimu. Kau setia dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Sekali-kali pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dulu Tuhan setia, sekarang Tuhan setia, dan untuk selamanya Tuhan setia. Sungguh kami mengucap syukur. Terus nyatakan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Kau Tuhan yang sudah memulai yang baik dalam hidup kami. Kau akan terus melanjutkan kebaikan-Mu, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu yang begitu indah di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika ada 2 atau 3 orang bersatu hati berdoa bersepakat, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang miskin sudah diperkaya, yang terhilang sudah ditemukan. Dan kami semua alami pertolongan, mujizat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di atas kehidupan kami. Saat yang indah kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, lawat setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, mengubahkan setiap kami. Kami tidak menjadi pribadi yang sama, tapi kami menjadi pribadi yang baru, diperbaharui, diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship, ya luar biasa. Shalom semuanya, salam damai sejahtera, ya damai sejahtera Tuhan dilimpahkan atas setiap kehidupan kita. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kalau ada orang tanya saya, apa kabarnya? Saya katakan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Semuanya akan baik-baik saja, amin. Siapa percaya kita punya Tuhan yang selalu bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan? Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sangat-sangat baik. Ya, puji Tuhan, sepanjang bulan Mei ini, gak kerasa ya, kita udah masuk di bulan Mei loh ini, pertengahan tahun 2025 ya. Tema bulan Mei adalah kelimpahan kasih Bapa Yahweh memulihkan semangat yang patah. Ya, saudara, Tuhan itu gak suka ya kalau kita itu patah semangat, gak bersemangat, atau hati kita itu rasanya remuk, hancur, bersedih, lalu putus asa, putus harapan. Tuhan gak suka, saudara. Sebab itu kemarin ketika saya cari-cari ayat ya, sesuai dengan temanya bagaimana Tuhan itu memulihkan semangat yang patah, saya baca-baca ayat tentang semangat gitu. Ternyata semangat itu dalam bahasa Inggrisnya ada beberapa ayat yang mengatakan spirit. Semangat itu spirit atau roh. Kalau ada orang yang katakan semangat gitu kan, bahkan ada yang bilang spirit gitu, cayo. Nah, itu apa maksudnya? Artinya roh kita yang dibangkitkan, semangat. Spirit, ternyata hubungan semangat itu adalah berbicara tentang roh or spirit. Dan saya pelajari, saudara, Tuhan berikan saya pemahaman bahwa yang bisa memulihkan semangat yang patah, yang bisa memulihkan dan membangkitkan roh kita adalah roh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini saya beri judul dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau dalam bahasa Inggrisnya filled with the Holy Spirit. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini adalah kerinduan Tuhan buat setiap kita anak-anaknya. Tuhan mau kehidupan kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Karena itu Tuhan sangat rindu mencurahkan rohnya. Apalagi di akhir zaman ini, saudara, bahwa keadaan gak bertambah baik.
Kita lihat ya bagaimana perekonomian bahkan di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia atau negara-negara tertentu, bahkan ada gempa di sana sini. Kehidupan akhir zaman itu nggak mudah. Sebab itu Tuhan ingatkan, we need to be filled with the Holy Spirit. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita hidup bukan mengandalkan kekuatan manusia. Kita hidup bukan mengandalkan kemampuan dan kepintaran manusia. Cannot. Nggak bisa. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya semua yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang percaya di dalamnya ada Roh Kudus, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yesaya 57 ayat 15. Mari kita melihat, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman yang maha tinggi, yang mendiami kekekalan, dan yang namanya adalah kudus. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati. Kalau kita rasakan sedih, kalau kita nangis, kalau kita merasa terpuruk, saudara-saudara jangan berkata bahwa Tuhan di mana ya? Tuhan kayaknya kok jauh banget ya. Di sini dikatakan, aku ada di tempat maha tinggi, di tempat kudus, tapi aku juga bersama dengan orang-orang yang remuk hatinya dan rendah hati. Untuk apa Tuhan itu bersama dengan kita? Untuk memulihkan semangat. Tuhan itu selalu kerinduannya memulihkan. Memulihkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk memulihkan orang-orang yang remuk hati. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya atau crush in the spirit. Ketika kita remuk hati, kita rasa kita butuh Tuhan. Tuhan ada di sana. Saat ini sadari, di momen-momen terkelam kita, di momen-momen tergelap kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Melewati padang gurun, melewati lembah kekelaman, melewati tempat yang tergelap, Tuhan ada di sana. Firman Tuhan sendiri katakan, aku ada bersama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati. Saya tebalkan kalimat untuk memulihkan semangat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, King James Version, dikatakan to revive the spirit of the humble. Revive, membangkitkan. Sebab itu ada istilah revival atau KKR, kebangkitan, kebangunan rohani. KKR, apa maksudnya KKR? Spirit kita dibangkitkan kembali. Dan gak ada yang bisa membangkitkan spirit kita kecuali Holy Spirit. Yang bisa membangkitkan roh semangat kita adalah Roh Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan rindu supaya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. To be filled with the Holy Spirit. Semangat atau spirit, saya lihat dari bahasa aslinya itu adalah ruah. Yang artinya breath, hembusan nafas. Wind, angin. Life, kehidupan. Courage, semangat, keberanian, that spirit. Itulah roh atau semangat. Sebab itu kalau Reinhard Bonnke dulu ya, khotbah KKR itu dia sering gini, ada api, lidah api yang menyala-nyala. Semangat, berkobar-kobar, menyala-nyala bagi Tuhan. Yang bisa membuat kita rohnya nyala-nyala, melayani Tuhan, itu adalah pekerjaan dan peran dari Roh Kudus. Bagaimana Tuhan memulihkan semangat yang patah? Kuasa Roh Tuhanlah yang memulihkan semangat dan mengobarkan roh kita. Kisah 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapatkan satu paket dengan rohnya. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan itu rindu untuk mencurahkan dan memenuhi kita dengan rohnya.
Kita disebut anak-anak Tuhan. Kenapa sih kita disebut anak-anak Tuhan? Siapa sih orang yang disebut anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita membaca kembali bagaimana Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh. Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu mengadakan mujizat, menyatakan kuasa yang supranatural, saudara. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya, ketika berdoa, lalu surga terbuka. Dalam Lukas 3:22 dikatakan, dan Roh Kudus turun ke atasnya dalam wujud bagaikan seekor burung merpati, dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Dan saya bersyukur gereja YHS itu lambangnya burung merpati, yaitu Roh Kudus. Supaya kita ingat bahwa di dalam kita Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun ke atas setiap kita. Dan ketika Bapa melihat saudara dan saya, Bapa juga katakan, Engkaulah anak-anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Karena apa? Karena ada rohnya di dalam saudara dan saya. Ada DNA-nya, bahkan ada spiritnya. Kita manusia roh, tinggal di dalam tubuh, punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Ingat, sebenarnya kita adalah manusia roh. Dan biarlah roh Tuhan itu yang menaungi dan menguasai hidup kita. Mari kita lihat dalam Kisah 10 ayat 38, pelayanan Yesus yang penuh dengan kuasa. Elohim telah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Roh Kudus itu selalu berhubungan dengan kuasa, power. Yesus berjalan, berkeliling, melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Karena apa? Elohim ada bersamanya. Saat ini kehadiran Yesus mungkin gak bisa kita lihat. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa untuk mengaruniakan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tenang, kamu gak ditinggal sendirian. Kamu gak akan dibiarkan seperti anak yatim. Tetapi ada Rohku yang menyertaimu. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, itu seperti kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi berupa roh. Dan bahkan lebih baik, karena kalau saat itu Tuhan Yesus berupa manusia, fisik, itu gak bisa hadir di mana-mana. Kalau lagi sama murid-muridnya di Taman Getsemani, ya sudah di Taman Getsemani, gak bisa di Danau Galilea. Tetapi ketika saat ini kita mendapatkan roh Tuhan, Tuhan bisa menyertai kita. Ketika saya di Surabaya, roh Tuhan ada bersama saya di Surabaya. Dan roh Tuhan ada bersama Pastor Elisa di Makassar. Saudara lihat, untuk itulah Tuhan mengaruniakan rohnya yang kudus. Ketika orang pernah berbincang seperti ini kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus kan melakukan banyak keajaiban, mujizat kan. Terus ada orang bilang, aku juga mau loh. Kamu dapat dari mana kuasanya itu? Boleh gak aku beli? Ini namanya salah paham ya. Roh Tuhan itu gak bisa dibeli. Roh Tuhan itu diberikan, dianugerahkan, dihadiahkan kepada orang-orang yang percaya. Dengan iman kita percaya, dengan mulut kita mengaku, kita terima. Tuhan, aku percaya, penuhi aku dengan Roh Kudus. Dan saat itu juga, saudara terima dengan iman. Siapa percaya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang menganugerahkan semuanya itu kepada kita. Di dalam Efesus 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dipenuhi dengan roh. Tuhan gak mau sebagai anak-anaknya, sebagai orang Kristen kita hidup tak berdaya, powerless. Tapi Tuhan mau kita hidup powerful, penuh dengan kuasa, dan bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kemampuan kita, no.
ketika kita dipenuhi Roh Kudus, sebenarnya Roh Kuduslah yang menguasai kita. Kalau kita baca ayat ini di atasnya, saudara, ada dikatakan seperti ini, jangan kamu mabuk anggur. Karena ketika orang mabuk anggur, ya, pikirannya, otaknya, perbuatannya itu dipengaruhi under influence dari alkohol. Kadang kita lihat tuh orang kalau mabuk bisa ketawa-ketawa, kadang bisa marah-marah gak jelas, bisa banting-banting. Itu karena hidupnya dipenuhi, dikuasai sama alkohol. Tapi sebaliknya, Tuhan mau supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika orang melihat saudara, kok bisa ya? Kok bisa seperti itu ya? Kok bisa dia tetap sukacita ya? Kok bisa dia bisa tetap penuh kasih ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Itu bukan karena kita, tapi semuanya karena kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ambil alih semua hidup kita. Sebab itu Tuhan katakan, hendaklah kamu dipenuhi dengan roh. Biarlah Roh Kudus yang menguasai, berdaulat penuh atas hidup kita, dan menggerakkan setiap hidup saudara dan saya. Roh penolong diberikan kepada kita, sadari kehadirannya. Seringkali kita mungkin lupa gitu ya, kalau di dalam kita itu ada roh penolong. Kalau ada suami istri di rumah, lalu sedang bertengkar gitu, gak lagi sapa-sapaan, gak baku bicara, gimana rasanya didiemin, itu gak enak. Tapi banyak anak Tuhan atau orang Kristen yang lupa gitu, di dalamnya itu ada pribadi Roh Kudus. Kita kadang abaikan, kita kadang lupakan. Padahal Tuhan mau untuk selalu menolong kita. Ketika kita berseru, Tuhan, tolong aku. Saya percaya saat itu juga Roh Kudus bekerja. Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kuasa, tetapi dengan rohku, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuasa, tetapi dengan roh Tuhan. Mari, saat ini kita mau terus andalkan roh Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Percaya saat ini Tuhan sedang membangkitkan dan memulihkan setiap semangat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Peran Roh Kudus atas setiap kehidupan orang percaya yang pertama, dia akan selalu menuntun kita. Tuhan itu suka sekali menuntun, suka sekali untuk membimbing, memimpin. Kemarin saya makan sama Ibu Kus, sama Koboy juga, sama Pastor Billy juga, dan rekan-rekan Pak Rianto juga ya. Terus kita ngobrol, Bu Kus bilang gini, Pastor Sis gitu, panggil saya Sis. Sis, waktu itu saya pernah ingat mau antar barang ke rumahnya Pastor Mila. Tapi saya nggak tahu jalannya. Saya lupa gitu belok-beloknya kemana. Saya sendirian pada saat itu. Nah, yang amazingnya, ya Bu Kus cerita seperti ini. Mungkin kalau orang dengar cerita saya, ini mungkin terlalu berlebihan gitu ya. Kelihatannya, wah kok sampai gitu. Bu Kus waktu setir, dia nggak tahu jalan, dia tanya sama Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus tolong kasih tahu, pimpin aku, tuntun aku. Ini jalannya kemana ya? Tuhan itu bisa berbicara, saudara. Sekalipun nggak dengar audible ya, tapi bukan audible, tapi Bu Kus bisa merasakan tuntunan dari Roh Kudus. Oh itu nanti kamu belok kiri. Oh ya itu nanti kamu terus sedikit. Ini belok mana Tuhan? Ini kanan. Sampai di rumahnya Pastor Mila, saudara. Kalau saat ini kita mungkin langsung aja Google gitu kan. Google Map, tanya orang. Tapi maukah kita saat ini mengandalkan Roh Tuhan, minta pertolongan Roh Tuhan? Tuhan tuh senang sekali loh menuntun, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa roh kebenaran akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Namanya sudah roh kebenaran, pasti akan selalu menyatakan kebenaran. Kalau hidup kita dipimpin sama Roh Kudus, dipimpin sama roh kebenaran, gak mungkin nyasar, gak mungkin tersesat. Ada quotes yang mengatakan seperti ini, the Holy Spirit will always guide you
in harmony with the Father's activity and word. Roh Kudus akan membimbingmu sejalan, selaras dengan pekerjaan dan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kita supaya hidup kita selalu selaras dengan kebenarannya, dengan ketetapannya, sampai kepada tujuan. Ingat, perjalanan kita bukan cuman di dunia ini aja. Bukan cuman seperti Bukos yang dituntun sampai rumahnya Pastor Mila. Tapi saya percaya Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya menjadi meterai, jaminan sampai pada hidup kekal. Roh saudara dan saya akan terus dipimpin oleh roh kebenaran menuju seluruh kebenaran sampai kepada seluruh kebenaran, yaitu kepada rumah Bapa yang kekal. Siapa percaya roh kebenaran akan menuntun kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yohanes 16 ayat 13, jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Saat kita berdoa, Tuhan, jamah kami, penuhi kami, tuntun kami. Saya mau katakan, saudara, Tuhan sangat senang. Dengan senang hati, Tuhan akan memenuhi saudara. Tuhan akan ambil alih hidup saudara. Tuhan akan menuntun setiap langkah saudara. Kalau saudara dan saya bisa hadir mengikuti ibadah siang hari ini, saya percaya itu karena tuntunan Roh Kudus. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan setiap langkah orang benar. Orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus akan terus naik, tidak turun. Akan menjadi berkat, akan menjadi kepala bukan ekor. Dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu ketika hidup kita dituntun Roh Kudus. Yang kedua, peran Roh Kudus bagi orang percaya bukan hanya menuntun, tetapi membebaskan. Namanya sudah Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menguduskan. Roh Kudus itu akan menyucikan. Apa artinya dikuduskan? Apa artinya memiliki hidup yang kudus? Artinya kita dipisahkan dari dunia. Kita dipisahkan dari yang jahat. Kita dipisahkan dari yang najis. Ada unclean spirit. Spirit roh yang najis, roh yang kotor. Kalau di dalam kita ada Roh Kudus, itu akan dimurnikan, akan disucikan. Seperti emas yang dimurnikan itu kotorannya disingkirkan sampai menjadi emas murni, yang kata firman di surga itu jalannya dari emas sampai seperti cermin. Kehidupan saudara dan saya yang memiliki Roh Kudus pasti akan disucikan, dimurnikan, dibebaskan, dimerdekakan. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Tuhan gak mau kita diikat, dibelenggu dengan dosa, dengan jerat tipu iblis, dengan hawa nafsu. Kalau orang katakan, this is my life, ini hidupku, jangan ikut campur. Mau-mauku, terserah aku. Dan kalau orang katakan gitu, seolah-olah sepertinya dia menjadi orang yang bebas. No, itu bukan kemerdekaan sejati. Justru sebaliknya, ketika orang hidup mengikuti keinginannya sendiri, orang bisa terjerat. Karena keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Tapi di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Saya percaya saat ini, Roh Tuhan memerdekakan, membebaskan kita dari semua yang jahat. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ada quotes yang mengatakan, by His presence everything is sanctified and made spiritual. Dengan kehadiran Roh Kudus segala sesuatu dijadikan kudus dan spiritual. Kehadiran Roh Kudus itu pasti menguduskan. Siapa yang bisa memampukan kita hidup kudus? Bukan kekuatan kita. Kalau kita bisa hidup benar, kalau kita bisa hidup kudus,
Itu karena kekuatan Roh Kudus. Sebab itu bersyukur. Tuhan, aku bersyukur Tuhan melepaskan aku dari semua yang jahat. Kau menjaga hidupku, Kau memisahkanku dari semua yang jahat. Ya memang kita ditempatkan Tuhan di dunia ini, tapi bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, bukan memiliki gaya hidup yang sama dengan orang dunia, tapi Tuhan menguduskan kita, memisahkan kita. Dikuduskan itu dispesialkan, saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 2, live in the spirit, hidup di dalam roh. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan gak mau kita terikat dengan dosa, dan akibat dosa adalah maut, keterpisahan dari Tuhan, no. Tapi saat ini sadari ada Roh Kudus yang memerdekakan hidup saudara dari setiap hukum dosa. Ketika saudara rasakan lemah, saudara rasakan gak mampu, Tuhan gimana nih? Aku tahu ini salah Tuhan, tapi aku gak mampu bisa lepas dari ini. Aku gak mampu bisa putus dari hubungan yang salah ini. Mampukan aku Tuhan. Saya garanti, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya melepaskan kita dari semua yang jahat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab itu saudara, sadari, bukan dengan kekuatanku. Tuhan, aku angkat tangan. Tuhan turun tangan. Tolong aku, mampukan aku. Bagaikan tanah kering, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Saya percaya saat ini Roh Kudus sedang membebaskan setiap kita, membebaskan kita dari setiap kesakitan, kesesakan, ketakutan, kecemasan, memberikan kita damai sejahtera, sukacita yang baru di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus bukan hanya menuntun, Roh Kudus bukan hanya membebaskan, tetapi yang terakhir Roh Kudus menguatkan setiap kita. Kalau dilihat-lihat saudara, dipikir-pikir ya, diingat-ingat lagi, apa saja yang saudara dan saya sudah pernah alami di waktu yang lalu. Kalau kita masih tetap bisa bertahan sampai detik ini, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi semuanya karena kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memampukan kita. Namanya sudah Roh Tuhan. Tuhan itu pasti so powerful, pasti kekuatannya dahsyat. Kita lihat ya, di dalam Efesus 3 ayat 16, sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, kiranya dia memberikan kepadamu kekuatan yang meneguhkan manusia batiniamu melalui rohnya. Roh Tuhanlah yang menguatkan dan meneguhkan manusia batinia kita. Ingat, bukan kekuatan jasmani, tetapi kekuatan roh. Saudara dan saya bisa berkemenangan melalui setiap persoalan tantangan itu karena kuasa Roh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati, murid-muridnya banyak yang ketakutan, merasa udah patah semangat, gak ada harapan. Kalau kita lihat di filmnya Last Supper, itu ada adegan di mana murid-murid berkumpul di satu ruangan dan ditutup pintunya. Karena mereka takut. Dan mereka masih belum nyadar kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan saat itu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menyatakan dirinya. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 22, Tuhan Yesus lakukan hal ini. Dan setelah mengatakan hal itu, dia meniupkan nafas kepada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dihembuskan nafas kepada mereka. Yesus meniupkan rohnya kepada mereka supaya mereka bisa bangkit. Mereka bisa bersemangat lagi. Dan mereka punya power untuk bisa bersaksi menyatakan kebangkitan Kristus. Menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Penyelamat yang diurapi. Saat ini Tuhan menghembuskan nafasnya, yaitu rohnya sendiri. Untuk saudara dan saya bisa bangkit. Bangkit dan bersinar, bersaksi akan kebesaran Tuhan. Saudara dan saya dapatkan supernatural power, divine power, kekuatan yang dari tempat maha tinggi. Sadari,
Di dalam saudara dan saya ada roh Tuhan. Dan kuasa roh Tuhan itu kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Sebab itu saudara dijadikan lebih daripada pemenang. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita hidup di dalam kebenaran, yang melakukan kehendak Tuhan. Pastor Billy Graham pernah katakan seperti ini. The Holy Spirit is the only one who can empower us to live the Christian life. Roh Kuduslah satu-satunya yang dapat memberi kita kekuatan untuk hidup seperti Kristus. Kenapa kita disebut orang Kristen? Kekristenan bukan suatu agama biasa, tapi orang Kristen adalah orang yang hidupnya seperti Kristus. Orang yang hidupnya mengikuti teladan Kristus. Bagaimana kita bisa ngikutin Kristus? Yang penuh kasih, yang panjang sabar, yang setia. Karena kuasa Roh Kuduslah, rohnya Tuhan sendiri diberikan atas hidup saudara dan saya. Kita bisa hidup seperti Kristus, into His likeness. Sampai dikatakan sebagaimana Dia, demikian kita juga di dunia ini. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Saat ini, sadari, di dalam saudara dan saya ada kuasa Roh Kudus. Saudara bisa terus-menerus diubahkan. Saudara bisa terus-menerus dimampukan untuk menyatakan Kristus. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Dan saya undang pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Kita mau naikkan satu pujian, tapi sebagai kesimpulannya, kita mau melihat kembali bahwa peran Roh Kudus atas kehidupan orang percaya, Dia bukan hanya menuntun kita, karena Dia roh kebenaran yang akan terus menuntun kita sampai kepada rumah Bapa. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh yang membebaskan kita, menyucikan kita dari setiap dosa, ikatan dosa, apapun saudara. Ketakutan, kecemasan, Dia yang membebaskan kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang menguatkan kita, memampukan kita hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Amin. Urapi kami Tuhan, penuhi kami.